Larasati Nur Rahma kembali lagi untuk Anda dalam informasi pendidikan. Pemirsa, salah satu tantangan bagi peserta Ki Hajar tingkat nasional tahun ini adalah lomba membuat video. Berbagai konsep dapat digunakan dalam membuat video, salah satunya mengangkat tema STEM. Salah satu tantangan bagi peserta Ki Hajar tingkat nasional tahun ini adalah lomba membuat video. Berbagai konsep dapat digunakan dalam membuat video, salah satunya mengangkat tema STEM. STEM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics merupakan konsep dalam model pembelajaran kontemporer. Konsep ini dinilai dapat sesuai mengikuti era revolusi industri 4.0. Di dalam lomba ini kita ingin mewadahi semua jenis-jenis kecerdasan, semua disiplin ilmu, semua minat yang ada pada anak didik kita, baik SD, SMP, SMA maupun SMK. Esensi yang mendasar dari STEM ini adalah suatu proses pemecahan masalah secara multidisiplin. Nah, multidisiplin itu artinya ya minimal ada 2 disiplin ilmu yang bertemu di situ. Karena memang esensinya jika multidisiplin ini bertemu akan memungkinkan terjadinya daya kreasi atau daya inovasi. Lebih lanjut dikatakan Abi, ciri khas yang membedakan video STEM dengan video lainnya yakni engineering. Kalau video pembelajaran secara umum itu bebas apa saja sesuai dengan topik-topik yang ada dalam kurikulum. Tetapi video STEM ini terikat oleh pertama di situ multidisiplin, yang kedua unsur engineeringnya harus muncul. Nah, engineering ini terkait dengan proses engineering design proses berpikir, proses desain secara rekayasa. Nah, itu tahapannya mulai dari ada perumusan masalah real, kemudian ada curah pendapat, kemudian ada pengembangan prototipe atau memacu berpikir alternatif tentang pemecahan suatu masalah itu. Kemudian ada uji coba, ada evaluasi, ada penyempurnaan. Dan kemudian terakhir mengkomunikasikan ide itu melalui rekaman video. Muhammad Lubis, Dodi Hendrawan, Televisi Edukasi. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud menggelar workshop kepala sekolah program kemitraan kepala sekolah di Jakarta sejak tanggal 18 sampai 21 Juli 2019. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud menggelar workshop kepala sekolah program kemitraan kepala sekolah di Jakarta pada tanggal 18 hingga 21 Juli 2019. Sebanyak 165 kepala sekolah inti dan kepala sekolah mitra menjadi peserta dalam acara yang dilaksanakan sebagai tahap lanjutan dari kegiatan peserta program kemitraan kepala sekolah. Program kemitraan ini sebetulnya kan sudah beberapa tahun ya. Yang sekarang ini kita pesertanya yang sekolah inti ada sekitar 49. Kemudian ada sekolah mitra. Sekolah mitranya itu ada sekitar 116. Nah, dari sekolah inti, sekolah mitra ini nanti akan diimbaskan lagi. Menjadi ada sekolah imbasnya sekitar 600-an orang. Sehingga jadi total semua sekitar 600 lebih. Untuk yang mengikuti program ini sampai dengan akhir. Kan ini kan sampai dengan bulan November. Ya, program ini dimulai, jadi launchingnya di hari ini dimulainya, kemudian nanti sampai dengan November. Gitu. Kepala sekolah merupakan tenaga kependidikan yang posisinya memegang peran yang signifikan dan strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Oleh karenanya, program kemitraan yang digagas oleh Ditjen GTK melalui Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan ini memiliki nilai strategis dalam upaya memeratakan pembangunan pendidikan yang bermutu di seluruh Indonesia. Ya kan kita melihat ada gap yang cukup besar ya kualitas sekolah ini. Ya kita tahu juga bahwa hasil belajar juga kan kita bisa lihat dari indikator-indikator itu. Jadi ada beberapa sekolah yang baik, ada sekolah yang kurang baik. Jadi kita ingin sebetulnya meningkatkan sekolah yang kurang baik ini menjadi samalah kualitasnya dengan sekolah-sekolah yang ada. Apalagi sekolah yang sekarang ini adalah sekolah yang di daerah paling tidak remote pun tidak remote sekali gitu. Kalau yang sekolah intinya dari sekolah yang ada di Pulau Jawa. Dalam upaya peningkatan mutu sekolah,
maka kepala sekolah memiliki peran yang sangat menentukan dari berbagai aspek, manajemen, pembelajaran, dan sumber daya manusia, pendidikan, dan tenaga kependidikan di sekolahnya. Ya, ini sebetulnya bagian mungkin tidak terlalu terlihat ya, tidak terlalu terlihat, tapi memang tersirat ini kita terkait dengan peningkatan kualitas. Memang belum menggunakan zonasi yang ada, tetapi paling tidak nanti kalau ini sudah berjalan dengan baik, ini jalan langkah awal. Nanti akan kita kembangkan ke depannya itu kemitraannya di dalam zonasi. Jadi dalam zonasi sendiri akan kita lakukan kemitraan antara sekolah yang kurang baik dengan sekolah yang baik. Jadi ini kita melihatnya antar pulau dulu. Tapi nanti kan kita lihat, kita kembangkan di antar zonasi. Jadi itu target ke depan berikutnya. Larasati, Sadili Wahyudin, Televisi Edukasi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam informasi pendidikan kali ini. Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat. Saya Larasati Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia dan majulah Indonesia.